Iya. Baik, sekarang apa lagi? Otak tadi Bu, ini cara kerjanya kabelnya akan tersambung-sambung. Saya selalu tunjuk sini kirain ada layar di sini. Kabelnya selalu tersambung-sambung, ya, tersambung-sambung. Jadi ini kurang lebih kayak gitu. Tapi sambungannya dia tidak menempel secara fisik. Coba Bapak Ibu angkat kedua tangannya. Bolehkah sentuh bahu temannya? Dekati tapi tidak menyentuh. Bisa? Dekati tapi tidak menyentuh. Bisa? Nah ya. Kayak gitu sambungan otak. Tidak menempel secara fisik. Nanti kurang lebih seolah-olah di ujung jari-jari kita ini keluar zat kimia. Ibarat keluar lem. Kalau bahasa ilmiahnya neurotransmitter. Keluar dari tangan. Jenis neurotransmitter lebih dari 100. Ya. Maka inilah luar biasanya ya, Islam ajarkan kita. Pada saat seorang manusia mendengarkan sesuatu, ya, melihat sesuatu, membicarakan sesuatu, otaknya tersambung Bu, keluar lemnya Bu. Tapi lem jenis yang keluar berbeda-beda. Ibu, lem paling kuat sekarang lem apa? Lem apa Bu? Korea? Semua Korea. Lem kaleng. Ada nggak lem yang nggak kuat ikatannya? Lem apa biasanya? Lem nasi. Itu nggak lekat kuat, ya. Nah, jadi ya, supaya lem yang keluar ini kuat dan baik itu ada 3 faktor. Ya. Apa? Nutrisi, kondisi, emosi. Sekolahnya sama di SD Muhammadiyah 24. Kelasnya sama, misalnya kelas 3 SD. Kelas SD-nya di sini dibagi apa Bu? A, B, C, D atau nama pahlawan? A, B, C. Sama-sama di kelas 3 SD. Diajarkan oleh guru yang sama. Mata pelajarannya juga sama. Tapi daya tangkap anak-anak beda-beda. Yang membedakan ini. Keluarnya lem ini. Ya. Lem ini kalau mau kuat dan baik tadi. Nutrisi, kondisi, emosi. Ayo Bu. Nutrisi, kondisi, emosi. Makanya nutrisi, makanan yang halalan thayyiban itu sangat mempengaruhi keluarnya zat kimia di otak. Yang anehnya, Allahu Akbar, tubuh tahu kalau makanan ini nggak halal. Keren ya? Keren loh. Dulu saya mikir-mikir kenapa sih harus halalan thayyiban? Sama aja makanan. Nanti pas sudah belajar, oh beda yang keluarnya, neurotransmitter jenisnya. Ya itu. Kemudian selain makanan halalan thayyiban, ya baik komposisinya, ya dari mana rezekinya itu berasal, itu mempengaruhi. Ya. Terus apa? Kondisi. Anak ini waktu belajar sedang sakit atau sehat, sedang ngantuk atau ya, dia tidak ngantuk. Sedang lapar atau kenyang. Nah itu pengaruh juga. Dan juga satu lagi emosi. Waktu anak ini menangkap pelajaran sedang sedih atau gembira. Sedang marah atau jengkel atau ya takut. Itu beda-beda jenisnya. Allahu Akbar. Ya. Ulang lagi Ibu. Ya. 3 faktor. Ini saya akan jadikan kuis. Ya, sebelum pulang saya mau bagi hadiah. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Ya. 3 faktor yang membuat zat kimia di otak keluar berbeda-beda. Ayo, apa Bu? Masya Allah. Semua dapat hadiah. Saya doakan sukses. Itu hadiahnya. Ya. Coba nanti kalau ada yang lain-lain, nah ya. Zat kimia ini keluar cepat sekali.
jadi kayak listrik. Tuh. Jadi di otak manusia itu selain ada peristiwa kimia, ada peristiwa fisika kayak listrik. Bahkan bayangkan Bu, ini baru satu sambungan ya. Ya, otak manusia 1 detik 2 juta sambungan. Sehingga kurang lebih kayak gini Bu. Dan ini slow motion ini. Yang aslinya cepet banget. Listrik tuh Bu. Makanya ibu sering kan kadang-kadang otaknya panas. Iya. Ibu sering otaknya koslet. Iya betul. Karena ada listriknya. Paham? Iya. Sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidu lewat hidung, apa yang dikecap lewat lidah, apa yang diucapkan, itu masuk di otak. Terekam di otak. Menjadi sebuah memori atau ingatan. Dan sambungan otak ini supaya ingatannya semakin kuat memang perlu diulang-ulang. Makanya dalam belajar masih ada konsep pengulangan, repetisi. Makanya selalu ada ulangan, ulangan mingguan, ulangan supaya ini sambungannya diulang-ulang. Kita mau hafal Quran ada namanya konsep apa? Murojaah. Supaya sambungannya semakin tebal. Oke? Iya, jadi ini. Jadi kalau nanti, kenapa sih Bunda harus ulangan? Ya, seharusnya nggak usah diulang-ulang. Bunda udah bisa jawab sayang, memang otak harus diulang-ulang nak. Supaya semakin kuat sambungannya. Masya Allah. Jawabnya kayak gitu. Ya, jangan juga ikut marah. Ya, kenapa sih harus ulangan? Emang itu sekolahmu itu kurang keren. Jangan marah Bunda. Ya, baik sekarang. Siapa yang anaknya laki-laki? Banyak, Masya Allah. Yang anaknya perempuan, yang punya anak perempuan. Oh, Masya Allah. Yang punya anak perempuan dan punya anak laki-laki juga. Ya Allah banyak ya. Alhamdulillah. Mana yang lebih gampang buat ibu-ibu dibimbing? Anak perempuan apa anak laki? Hah? Perempuan. Masya Allah. Kenapa anak perempuan? Karena memang Bunda lebih mudah memahami anak perempuan karena otaknya mirip. Itu dulu. Harusnya anak laki siapa yang ngajarin? Wow, kompak banget tuh suruh bapaknya ngajarin. Betul, hanya cara pendidikan ayah akan beda dengan cara pendidikan Bunda. Ayah mendidik, membimbing anak itu memang gak bisa setiap hari. Karena punya tugas apa? Menjemput nafkah. Ya, gak setiap hari. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak setiap hari jumpa anandanya Nabi Ismail. Kenapa? Karena Nabi Ismail ada di kota Makkah, Nabi Ibrahim ada di Palestina saat itu. Nggak bisa juga seminggu sekali. Sekarang Bapak Ibu ada yang LDR nggak? LDR? Ketemu suami berapa minggu sekali Bu? Masih syukur. Nabi Ibrahim setahun sekali. Ya, iya. Tapi dengan setahun sekali saja, ya, ayah Nabi Ismail ini bisa membimbing anaknya. Bisa membimbing anaknya. Bahkan sebetulnya kalau para ahli mengatakan dalam Al-Quran banyak sekali Allah berikan contoh dialog antara ayah dan anak. Ya, ada 17 contoh dialog ayah dan anak. Di antaranya juga Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, ya. Dan juga siapa? Luqman, ayah Luqman kepada anaknya. Dan banyak lagi, ya. Ibu ke anak cuma 2 contohnya. Ya. Siapa? Bunda Maryam kepada Isa. Dan siapa lagi? Ibunya Nabi Musa kepada kakaknya Nabi Musa. Itu di Quran. Ya.
Malah sebetulnya dialog yang paling penting itu ayah dengan anak, walaupun tidak tiap hari. Ibu kok cuma 2 contohnya? Ya nggak usah diusul banyak-banyak, emang ibu tiap hari ngomong sama anak? Ya nggak Bu? Iya, ya paham tentang itu. Cuman bicara sama anak laki dan anak perempuan ada bedanya. Ada bedanya. Makanya mengapa kita harus belajar otak laki-laki dan perempuan. Paham ya? Otak laki-laki dan perempuan. Apa sih bedanya? Bedanya Bu, sebelumnya ya, otak kita harus tahu dia terjadi sambungan-sambungan kayak gini nih Bu. Tuh. Tadi. Kalau anak perempuan, sambungannya seimbang antara otak kiri dan kanannya. Laki-laki, kanannya duluan yang tersambung. Apa tugas pokok dan fungsi otak kiri kanan? Kiri, coba pegang dulu otak kirinya Bu. Iya, ini bertugas, diberikan tugas oleh Allah untuk ya menganalisa. Apa Bu? Ibu pernah mikir nggak? Kenapa gini ya? Loh kok gini ya? Apa iya ya? Itu berarti otak kiri lagi kerja. Ya, kiri otak bicara. Kiri otak hitung-hitungan. 2 kali 2 berapa? Nah itu otak kiri yang kerja. Kiri otak teratur. Kiri otak disiplin. Kiri otak syair. Kiri. Ya. Kanan, pegang lagi kanannya Bu. Kanan. Nggak salah pegang Bu. Karena perempuan suka kebalik. Itulah makanya perempuan kadang sen kanan belok kiri. Karena sering kebalik gitu. Ya. Kanan, otak melihat warna-warni. Saya hari ini lihat kudung ibu warna-warni, itu otak kanan saya yang kerja. Ya. Kanan, otak imajinasi. Otak kreativitas. Otak ide. Ibu pernah dapat ide nggak? Tarang gitu. Itu kanan yang bekerja. Ya. Kanan, otak bermain. Kanan, otak teknologi. Kanan, otak bergerak. Otak benda dan otak irama di kanan. Paham ya Bu? Dan otak hikmah. Sekarang lihat otak, lihat gambar. Perempuan otak kiri kanannya seimbang. Artinya apa kira-kira? Otak perempuan, anak perempuan dari kecil, kenapa lebih gampang dikasih bimbingan? Karena di antara analisa ya dan imajinasinya itu sudah seimbang. Bahkan otak warna. Pernah yang punya anak perempuan ingat gak? Umur 3 tahun aja anak perempuan bisa beli baju ya. Pilih baju ya Bu. Bunda, aku mau pakai baju pink aja. Gitu. Kan otak warna kanan kan? Kenapa mau pakai pink? Sebab sepatu aku pink. Itu berarti analisa. Udah bisa. Coba yang punya anak laki. Dia gak perlu pink sama pink sama pink. Makin berwarna makin asik. Kalau anak laki yang penting ya gambar di bajunya, gambar pahlawan dia. Itu yang bolak-balik dicuci pakai kering, cuci pakai kering. Karena otak kanannya yang berkembang duluan. Bahkan otak kanan laki-laki lebih berkembang daripada otak kanan perempuan. Nih lihat nih. Maka umur 3 tahun anak perempuan sudah bisa diajak bicara. Anak laki ngapain umur 3 tahun? Ngeng 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 gitu. Karena otak kanan. Ngeng 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 itu belum ngomong tuh Bu. Itu main musik. Ngeng ngeng. Ngomongnya cuma dikit juga. Atau ngomongnya cuma din-din gitu doang. Paham ya? Iya. Jadi anak perempuan memang Allah ciptakan sejak kecil otaknya selalu seimbang sampai kita dewasa. Ya, sampai dewasa. Nah ini. Laki-laki dari kecil kanannya duluan. Siapa yang anak laki-lakinya suka main Bu? Itu karena otak kanan Bu. Ibu juga gak usah teriak-teriak. Lihat anak laki ibu main, ibu tinggal bilang ya Allah laki banget anak gue. Itu jauh lebih enak. Daripada ibu ngegas.
apalagi pas remaja. Ibu tahu nggak tulisan remaja? Rem aja. Jadi jangan ngegas ibu. Rem aja tuh remaja. Oh, rem aja. Jadi kalau anak remaja ibu ngomong sama ibu mau ngegas, remaja. Ngerti bu? Ngerti ya. Nah, anak laki-laki waktu TK, nah ini saya mudah-mudahan TK ya Aisyah ini cocok untuk anak laki dan perempuan ya. Tapi saya jelaskan dulu. Perempuan duduk manis bisa. Anak laki duduk manis cuma 3 detik. Duduk tenang. 1, 2, 3. Loncat. Ya gitu kan. Iya, guru-guru yang di TK tuh luar biasa loh. Masya Allah. Mana guru-guru TK? Masya Allah. Ya. Kerasa ya bu? Anak perempuan ibu ajarin baca. Ya. Pakai buku aja. Contoh misalnya tulisan bola. Ada gambar bola. Udah ngerti. Tapi anak laki susah bu. Maka ajarkan mereka kenal huruf, kenal kata dan kalimat pakai otak kanan. Apa otak kanan? Otak bermain, otak benda. Maka ibu mending beli bola, ada tulisan bola, tempel di bola itu. Baru anak laki ngerti. Itu Pak. Saya punya anak laki 4. Dulu waktu anak-anak diperkenalkan huruf, perkenalkan kata dan kalimat, itu rumah semua ada tempelannya. Meja, kursi, gelas. Bahkan untuk anak saya tahu tulisan ibu, saya kan dipanggilnya Ibu Isa. Saya tulis Ibu Isa, taruh di dada saya gini. Seharian jalan begini bu. Dapur, ruang tamu, ruang makan. Anak-anak sambil main. Itu seharian udah hafal tulisan Ibu Isa. Itu untuk anak laki. Paham ya bu? Anak laki itu senang bersaing, betul bu? Perempuan berkumpul. Makanya kalau anak perempuan ada teman baru, dia pasti ngajak main kan? Ya, kamu anak baru ya? Nama kamu siapa? Aku Aisyah. Yuk main yuk. Perempuan. Anak laki ada teman barunya, dia nggak peduli. Jadi suatu ketika dijemput ibunya, bundanya bilang, sayang katanya ada teman baru ya, anak baru. Nggak tahu bunda. Kalaupun ada yang bilang ada, cuman ngomong gini, ada bunda. Siapa namanya nak? Nggak tahu. Tapi bunda mainannya bagus banget. Itu. Karena otak benda, otak mainan. Ini pada anak laki-laki. Anak perempuan, bu guru ajarin nyanyi, dia sudah bisa antara syair dan irama seimbang. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Anak laki iramanya yang dia tahu. Ya, syairnya kacau. Ni 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 nuni nunan ni nana neneng. Momona neno tengo tangating bang dan bem batatamu wah gitu doang. Siapa punya anak laki gitu bu? Kayak gitu kan? Maka ibu yang anak laki-lakinya masih TK, waktu terima rapor jangan bandingin dengan temannya yang perempuan. Ya, karena emang beda, lihat tuh beda banget. Beda banget. Cuman kalau ibu kasih alat musik, jago laki-laki. Laki-laki mau nyanyi, rebutan mic, bukan karena syairnya dia mau nyanyi, mau ngambil ini, bendanya ini. Syair kacau bu. Dan ibu gak boleh ya marahin anak laki-laki. Kamu nyanyi aja gak becus, tuh lihat temenmu tuh. Temennya perempuan. Gak bisa. Ya. Dan anak laki-laki memang senang bergerak. Maka sering terjadi waktu TK,
Anak perempuan kan sudah bagus menggambar ya Bu. Sudah bisa duduk manis gambar. Tiba-tiba ya ada anak laki-laki sama laki-laki. Ngapain kira-kira? Lari-lari ya Bu. Dan kemudian karena nggak sengaja anak perempuan yang gambar kesenggol. Dan karena perempuan memang dari kecil otak bicaranya sudah nyambung, ngapain anak perempuan? Ngadu. Bu Guru, Ahmad nih Bu Guru gangguin aku. Ahmad yang lari-lari karena memang gak niat gangguin dan dia gak sengaja, marah gak kalau diaduin? Marah. Makanya tuh Ahmad ngapain? Dipukul si Aisyah kecil ini. Bu Guru, Ahmad pukul aku. Ini anak perempuan. Maaf, kadang datang gurunya yang belum sempat belajar otak laki perempuan. Siapa yang dimarahin kira-kira? Ahmad, kamu kalau di kepolisian kena 2 pasal. Pasal mengganggu dan pasal memukul. Wah, kasihan gak tuh anak laki? Datang ibunya jemput. Guru bukan mau ngadu, cuman mau melaporkan kegiatan dia. Bu, maaf, Ahmad tadi ya sudah gangguin si Aisyah dan mukul. Astagfirullahaladzim, ibunya. Ahmad sini. Waduh, kesian. Kira-kira anak laki terzolimi gak sih Bu? Dia dari kecil terzolimi oleh ibunya sendiri. Dan gurunya kalau gurunya gak belajar. Ngerti ya? Maka jangan banding-bandingkan. Karena tuh TK tuh. SD aja dikatakan penelitian ini. Sebenarnya bukan saya yang meneliti. Ini telitinya di luar negeri. Saya meneliti ulang untuk di kalangan anak-anak Indonesia. Jadi kayak gitu Bu Epi. Ya, jadi ini 2 kali diteliti. Ya. Anak laki-laki baru siap belajar membaca dan hitung-hitungan umur 6 tahun. Otaknya baru siap. Maka kalau saya nggak tahu perkembangan terbaru Pak, masuk SD boleh umur berapa sekarang? Boleh 6. Pernah satu ketika 7 tahun kan? Syarat masuk SD 7 tahun sebetulnya menyelamatkan anak laki-laki. Sebetulnya. Kalau perempuan nggak usah 7 tahun, 6 tahun aja otaknya udah seimbang Bu. Cuman kan nggak mungkin sekolah bisa, ibu anaknya laki apa perempuan? Laki Bu, oh kalau laki mah 7 tahun kan nggak mungkin kan? Makanya pukul rata 7 tahun kan? Perempuan jadi makin matang sebetulnya. Karena memang dengan kurikulum SD yang banyak otak analisa, maka memang jangan heran yang sering ranking 1 perempuan. Betul Bu? Betul. Siapa ibu yang anak laki-lakinya ranking 1 waktu SD? Ada? Nah, cuman 1. Berarti jarang. Jadi ibu yang punya anak laki-laki, jangan heran makanya sekolah-sekolah itu gak mau bikin ranking sekarang. Karena ngerti bahwa perkembangan otak anak laki-laki dan perempuan berbeda. Saya punya anak laki-laki, apa saya nasihati Pak? Waktu TK dan SD. Nah, ibu untung belajar sedikit tentang otak. Mungkin gurumu belum. Jadi buat ibu nak, matematika kamu gak 100 gak apa-apa. Di atas KKM sedikit aja udah bagus. Matematika 75, kamu 76, keren banget nak. Gitu saya, buat anak laki ya. Supaya dia tidak terlalu tersiksa. Tapi apa yang terjadi? Nilainya bagus, malah 80 ke atas. Cuman ini karena otak kanan ya. Ekskul harus A, saya minta gitu. Karena semua ekskul itu otak kanan. Ya. Kalau kamu senang musik ya, ada anak saya yang memang senang musik karena memang otak kanannya lebih dominan. Itu harus A. Kamu ambil basket harus A. Ngaji A. Karena ngaji sebetulnya banyak ya menstimulasi otak kanan. Masya Allah. Makanya Al-Quran sekarang sengaja dikasih warna Bu. Supaya otak kanan kirinya seimbang kan gitu. Paham ya Bu? Dan hindari memotivasi anak laki-laki untuk ke sekolah dengan kalimat, nak bangun nak, nanti ada pelajaran matematika. Oh. Bu, tuh anak laki langsung bunda, aku sakit perut.
Coba guru-guru TK sama ibu-ibu yang anaknya TK, anak laki. Kalau ada studi tour, mungkin sebelum subuh udah bangun tuh anak ya. Iya, anak laki. Saya makanya kalau memotivasi anak laki ya karena Allah kasih 4, ya saya teliti aja juga anak saya itu. Ya, nak, lanang bangun, lanang. Nanti ada ekskul game online. Bangun bu, loncat pak. Masa sih bu? Iya, iya aja dulu. Nanti sampai di sekolah ya belajar matematika duluan, urusan gurunya udah. Yang penting dia ke sekolah dulu kan. Itu. Dan ibu juga pada anak yang masih TK, SD, SMP ya, sampai SMP lah ya. Anak laki. Siapa yang ibu-ibu bekerja? Ya. Mungkin sering telepon anaknya atau ibu sedang taklim keluar, sedang acara di luar sampai sore, ibu telepon anak ibu. Kalau anak perempuan mah asik karena sama mau tanya kita. Pas anak laki ibu telepon, terus ibu bilang apa pertama? Sudah kerjain PR belum? Sakit perut bu anak laki bu. Saya rubah strategi itu. Setiap saya telepon anak laki-laki saya, Lanang lagi main apa? Gitu. Supaya otaknya cocok dulu nih. Cocok dulu. Ya ibu, aku lagi main game. Oh, sama siapa kan gitu. Yang menang siapa? Aku dong bu. Masya Allah, alhamdulillah. Biar kata anak main game menang, alhamdulillah dulu bu. Ya. Tanya PR, pertanyaan ke-15. Jangan di awal-awal. Supaya dia gembira dulu dan cocok dengan otaknya. Khususan laki-laki. Ya. Baru pertanyaan berikutnya. PR-nya udah dikerjakan, belum bu? Nanti bu, insya Allah aku kerjakan. Tapi dia udah gembira duluan. Karena kalau ibu dikit-dikit waktu telepon pertanyaan pertama, udah kerjain PR belum? Udah kerjain tugas belum? Satu waktu ibu telepon, dia nggak mau ngangkat bu. Dia akan lama ngangkatnya. Bundaku telepon, pasti nanya PR. Paham ya bu? Itu cara komunikasi efektif itu namanya. Yang berdasarkan kerja otak. Paham ya? Selamat datang ibu. Nanti ibu ada waktunya anak laki-laki otak kiri dan kanannya seimbang. Kapan? Di atas umur 18 tahun. Ibu siapa yang anak lakinya TK dan SD? Angkat tangan. Sabar sampai mahasiswa. Iya. Udah sabar Bu Aisyah dari dulu. Sekarang tambah ilmunya. Ngerti bahwa bukan anak laki-laki bodoh, bukan anak laki-laki terlambat, bukan. Memang otak kanannya duluan Allah kasih. Nanti 18 tahun ke atas kirinya nyusul. Makanya ibu lihat deh anak-anak mahasiswa ya akan beda tuh anak laki waktu SD. SD perempuan masih bisa ketua kelas. Betul? SMP SMA perempuan bisa ketua OSIS. Mahasiswa ketua senat laki apa perempuan? Laki. Ketua BEM laki. Laki tuh. Perempuan waktu mahasiswi kembali fitrah. Seksi konsumsi. Betul kan? Bendahara. Sekretaris. Kalaupun ketua, wakil ketua 2 bagian keuangan. Tapi yang namanya pemimpin-pemimpin ya nggak Pak? Iya, laki-laki karena otak kirinya udah jalan. Sabar ya Bu ya. Saya lihat anak saya yang waktu SD yang mahasiswa, beda banget memang. Ya, beda banget. Memang inilah otak. Kenapa begitu? Kalau tanya kenapa, wallahu a'lam bishawab, Allah yang tahu persis. Hanya para ahli mengambil hikmahnya. Kenapa perempuan otak kiri kanannya seimbang? Karena mau dipersiapkan menjadi seorang istri dan ibu, maka harus seimbang kiri kanan. Laki-laki kenapa kanannya duluan yang berkembang? Karena mau dipersiapkan untuk kreatif menjemput nafkah, kreatif di bekerja. Ya. Apa yang terjadi Bu Aisyah kalau anak laki-laki kirinya duluan kita kejar? Maaf Ibu. 10 tahun terakhir juga kami ya melayani konseling mahasiswa-mahasiswa yang mogok kuliah. Kenapa? Karena mulai bosan.
Karena waktu kuliah harusnya baru otak kirinya yang dikejar. Ini karena kirinya sejak TK, otak mainnya nggak dikejar, makanya pas mahasiswa dia mau main. Paham ya Bu? Makanya saya bilang bikin strategi. TK SD bukan berarti kita pelajaran otak kiri kita abaikan, tetapi tadi di atas KKM aja udah bagus untuk anak laki. Supaya dia tidak tertekan, perkembangan otaknya bagus, pas mahasiswa malah sungguh-sungguh kuliah. Ini yang terjadi sebetulnya. Siapa punya anak laki tadi Bu? Gimana perasaannya? Udah enak kan? Paham ya Bu? Itu anak laki-laki. Bahkan laki-laki dewasa pun sebetulnya otak kanannya lebih dominan sedikit dibanding otak kirinya. Bahkan lebih dominan dari otak kanannya perempuan. Makanya jangan heran bapak-bapak itu jago teknologi, kreatif ya Pak. Dan memang kerja outdoor. Tuh bapak-bapak. Perempuan memang otak kanan yang otak teknologinya tidak secanggih bapak-bapak. Jadi kalau ibu merasa nggak jago teknologi, itu bukan gaptek. Jadi kalau anak bilang, bunda gaptek ya? Bukan sayang, bunda ini otak perempuan. Otak kanannya tidak sehebat kamu gitu. Ya, paham sampai sini? Paham.